Pernyataan Pak Yusril yang sebelumnya menyatakan bahwa peristiwa 98 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Padahal ketika di zaman Pak Mahfud memimpin tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial, 12 pelanggaran HAM diakui termasuk 98. Itu bagaimana Pak Mahfud? Ini yang menyatakan menurut undang-undang ya, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu waktu saya dulu, karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM kita laksanakan seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya Menko Polhukam menganggap tidak ada. Misalnya kasus KM 50, ya kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang ya bilang dong Komnas HAM. Kalau Komnas HAM bilang begitu kita laksanakan. Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 156 orang itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang Komnas HAM sudah bilang begitu, itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat korbannya bisa 200 orang, pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang bisa. Karena yang ditentukan itu subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far mungkin Pak Yusril agak masuk akal ketika berpikir selama ini pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu aja masalah. Oleh sebab itu kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja. Tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Nah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah ditindak. Gitu ya cukup ya. Yusril Ihza Mahendra ya. Luar biasa Yusril. Belum apa-apa udah blunder dia ya. Kepada pasal 104 ayat 1, ya paling tidak pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, arbitrary ya, extrajudicial killing seperti KM 50 itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Tetapi tentu kita lihat nanti ada istilahnya ya, dilakukan secara masif, kemudian oleh macam-macam lah ya. Itu seperti kalau pemilu itu yang namanya TSM itu, terstruktur, sistematis, dan masif. Penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, jadi sebelum Yandri Susanto blunder pertama, kalau Yandri Susanto bukan lagi blunder tetapi sudah abuse of power ya, menggunakan kekuasaannya sehingga dilaporkan kepada Bawaslu karena dianggap mengerahkan aparat dengan kekuasaannya. Dan sobat era sekalian, kalau Yusril pernyataannya yang mengatakan peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
saya ditanya oleh wartawan, saya mengatakan perdebatan HAM berat atau tidak itu soal lain. Tapi apakah peristiwa-peristiwa itu sudah mendapatkan keadilan atau tidak? Apakah diproses dengan adil atau tidak? Itu persoalannya. Seperti peristiwa KM50 misalnya. Itu pelanggaran HAM. Ya, soal berat dan tidak berat itu kita bisa lihat ya konstruksinya. Karena ya bergantung kepada tafsir, bergantung kepada temuan, bergantung kepada prosedur ya. Nanti kita lihat prosedur-prosedurnya itu di dalam Undang-Undang 39 ya tentang hak asasi manusia tahun 1999. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Dan kenapa kemudian Yusril dikritik oleh terutama oleh Usman Hamid ya. Karena kita harus lihat bahwa yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu ya, pelanggaran HAM berat itu ya tidak hanya soal ethnic cleansing atau genocide, tetapi juga ada pelanggaran yang lain ya. Salah satunya adalah crime against humanity. Kalau hukum internasional ada war crimes ya. Kemudian ada crime of aggression kalau tidak salah ya. Nanti kita akan lihat ya. Saya lupa ingat juga karena sudah lama tidak mendalami hal ini atau memeliharanya dalam sebuah ingatan ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat apa yang diperdebatkan. Yusril sudah mengakui hari ini ya. Yusril klarifikasi pernyataan peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia ya. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya tentang peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia HAM berat. Yusril merasa pernyataannya disalahpahami. Dia menjelaskan ulang pernyataan tersebut. Nggak mungkin lah disalahpahami. Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya. Apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing ya. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998, kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa ya. Jadi kalau tidak jelas ya kenapa dijawab? Ini kan metode dia kan pejabat publik gitu. Yusril menegaskan pemerintahan Prabowo akan mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan pemerintah terdahulu soal peristiwa 98. Begitu pula dengan pernyataan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengakui pelanggaran HAM berat pada tahun 1998. Ya. Dia berkata akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia juga akan mendengar kembali pernyataan Komnas HAM. Saya terus terang agak meragukan Natalius Pigai ya. Percayalah bahwa pemerintah punya komitmen menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri, ujarnya. Yusril mengaku paham betul Undang-Undang Pengadilan HAM karena ikut merumuskan. Dia juga mengaku paham betul soal peristiwa 98 karena menjadi bagian dalam pemerintahan saat itu. Selalu begitu ya. Selalu begitu ya. Padahal belum tentu ingat juga apa isi Undang-Undang Pengadilan HAM ya. Manusiawi kok. Saya aja lupa juga ya. Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini dan itu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu, ucapnya. Padahal wartawan mengatakan bahwa prioritasnya adalah ke depan, bukan di belakang katanya. Sebelumnya publik menyoroti pernyataan Yusril tentang peristiwa 98, dia menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat. Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ini direct quotation loh. Ucap Yusril kemarin, enggak, ujarnya saat ditanya apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat. Nah, ini dikritik oleh Amnesty ya. Amnesty ragukan komitmen HAM pemerintah Prabowo imbas ucapan Yusril ya. Oke, coba kita lihat ya. Amnesty International Indonesia AII meragukan komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia HAM pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penilaian itu merespons ucapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra
yang menyatakan peristiwa 98 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Tak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia, apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya soal legislasi bidang HAM, ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan tertulis. Usman berpendapat pernyataan Yusril tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar, khususnya mengenai pengertian pelanggaran HAM berat pada penjelasan pasal 104 ayat 1 dari Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM maupun pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya. Nah, ini coba kita lihat ya penjelasan pasal 104 ayat 1. Saya sudah buka undang-undangnya. Dalam konteks Indonesia slightly different ya dengan instrumen internasional. Instrumen internasional itu mengakui war crimes, kita tidak ya. Kita mengakui mengenai genocide iya, lalu crime against humanity iya ya. Tetapi kita tidak mengakui war crimes sebagai hak asasi manusia nih ya. Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal, genocide ya. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, oke. Arbitrary extrajudicial killing ya. Penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, systematic discrimination. Rupanya ini ya. Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal, genocide. Itu yang dinamakan ethnic cleansing ya. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, arbitrary extrajudicial killing, ya itu seperti KM 50 dong berarti. Penyiksaan ya, KM 50 juga penyiksaan, penghilangan orang secara paksa. Ini penculikan, pembudakan ya, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, systematic discriminations. Jadi itu sekali lagi ya, saya baru baca nih penjelasan pasalnya ini. Oke. Terima kasih Usman Hamid ya sudah mengingatkan kembali mengenai pasal ini ya. Dan orang menyebutnya ini semua adalah genocide dan crime against humanity. Jadi semua ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Makanya kemudian dikategorikan sebagai HAM berat ya. Oke. Yusril nggak baca nih kayaknya. Ya namanya juga manusia ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2020 ya. Undang-Undang nomor 26 ya, nomor 26 tahun 2000 itu tentang pengadilan HAM. Ya, kita coba lihat lagi. Pasal 7-nya, oke sebentar kita lihat ya. Kita lihat saja nanti. Nih ya. Sudah pakai abstrak segala ya. Oke, ini ya. Yang langsung terbuka gitu. Nah, oke. Kalau ini pasal 7-nya, nah ini ya. Benar 2 saja kan ya. Jadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kalau di dunia internasional mengakui war crimes ya. Dan crime of aggression kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat kejahatan perang ya. Begitu sobat era sekalian ya. Rupanya penjelasan Undang-Undang 39 itu jauh lebih oke ya. Pasal 7 penjelasannya sobat era sekalian coba kita lihat ya. Sambil kita belajar sama-sama. Ada baiknya kita diingatkan kembali dengan hal-hal seperti ini. Biar kemudian besok-besok kita lebih oke untuk memahami ini semua ya. Oke, coba nanti kita bacakan secara lengkap ya undang-undang ini ya. Rupanya susah juga kita mencari ini. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Pernyataan itu juga terang Usman mengabaikan laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro justisia Komnas HAM
atas sejumlah peristiwa pada masa lalu yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, ya. Kedua, ya. Jadi pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genocide dan pembersihan etnis, kata dia. Kemudian Usman menjelaskan menurut hukum internasional setidaknya terdapat 4 kejahatan perang, ya, yang benar tadi yang saya katakan, ya. Yaitu genocide, crime against humanity, war crimes, dan crime of aggression, ya, agresi, sebagaimana diatur oleh pasal 51 Statuta Roma, ya, Rome Statute, ya. Hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut juga sudah diserahkan ke Jaksa Agung. Ini sudah menjadi fakta awal hukum yang tidak bisa dibantah kecuali oleh peradilan yang fair dan adil, setidaknya oleh pengadilan ad hoc yang memeriksa pelanggaran HAM yang berat masa lalu tersebut. Sayangnya tak kunjung ada usul DPR dan keputusan Presiden sesuai pasal 43 Undang-Undang Pengadilan HAM tutur Usman, ya. Pasal 43 itu bicara mengenai hal yang terkait dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, ya. Jadi pengadilan HAM ad hoc itu bisa dibentuk, ya. Pelanggaran hak asasi pasal 43, ya. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di lingkungan peradilan umum, ya. Begitu. Oke, Usman menambahkan pernyataan Yusril bukan hanya tidak akurat secara historis dan hukum, melainkan juga menunjukkan sikap nirempati pada korban yang mengalami peristiwa maupun yang bertahun-tahun mendesak negara agar menegakkan hukum. Ia menyinggung kasus tragedi Mei 1998 menyisakan luka mendalam bagi mereka yang kehilangan orang-orang tercinta akibat kekerasan massal, pemerkosaan, dan pembunuhan yang menargetkan kelompok etnis tertentu khususnya komunitas Tionghoa pada saat itu. Pernyataan Yusril disebut menjadi sinyal buruk pemerintahan baru yang mengaburkan tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Usman mengatakan pemerintahan yang lama juga pernah menyangkal meski akhirnya mau mengakui 12 peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat termasuk tragedi Mei 1998. Kewenangan penentuan apakah sebuah peristiwa menurut sifat dan lingkupnya tergolong pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan undang-undang bukan oleh Presiden apalagi Menteri tapi pengadilan HAM. Setidaknya ditentukan pertama kali oleh Komnas HAM tutur Usman. Komnas pun harus membantah pernyataan Yusril dan mendesak penuntasan pelanggaran HAM masa lalu termasuk tragedi Mei 1998 hingga tuntas sambungnya. Mudah-mudahan respon Menteri HAM. Menteri HAM Natalius Pigai enggan membicarakan pelanggaran HAM masa lalu saat dikonfirmasi di hari pertamanya sebagai Menteri HAM. Sabar dulu, hal-hal yang sifatnya kasuistik kan saya bilang di sini. Saya membangun HAM, jawab Pigai. Pembangunan HAM itu harus secara holistik. Nanti aspek-aspek spesialnya itu akan muncul. Mana yang menjadi kasuistik, mana yang menjadi pembangunan, kata Pigai di kantor Kementerian HAM. Pigai yang merupakan aktivis kemanusiaan ini memastikan Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap HAM. Hal itu dilihat dari nomenklatur Kementerian HAM yang baru dibentuk di rezim saat ini, luar biasa. So easy, ya. Simplicity, ya. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti Presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit Presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian lain. Saya 20 tahun ikut dengan Presiden, 30 tahun saya kenal Presiden. Bagi saya tidak ada hubungan, tuturnya, luar biasa. Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin, ia menegaskan. Luar biasa, ya, tapi dia menunjukkan bahwa dia dekat dengan Presiden, itu yang paling penting poinnya, ya. Dan tanpa Kementerian HAM pun dia katanya dia tetap bisa jadi menteri, ya. Luar biasa Natalius Pigai, ya. Oke, Sobat Resilient. Oke. Coba kita lihat, ya. Jadi sekali lagi Sobat RS sekalian, ya, kita harus memahami undang-undang secara komprehensif, ya. Jadi genocide atau ethnic cleansing bukan satu-satunya. Yang lainnya adalah pelanggaran
HAM berat itu adalah crime against humanity. Nah, paling tidak kalau kita dasarkan kepada pasal 104 ayat 1, ya paling tidak pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, arbitrary, ya, extrajudicial killing seperti KM50 itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Tetapi tentu kita lihat nanti ada apa istilahnya, ya, dilakukan secara masif, kemudian oleh macam-macam lah, ya. Itu seperti kalau pemilu itu yang namanya TSM itu, terstruktur, sistematis, dan masif. Penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, systematic discrimination. Nanti kita akan lihat lagi, ya, soal HAM ini, ya. Begitu Sobat RH sekalian, ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Yusril Ihza Mahendra, ya. Luar biasa Yusril. Belum apa-apa udah blunder dia, ya. Oke, coba kita lihat, ya. Komentar dia. Komentar Sobat RH sekalian, ya. Yang pertama, Yusril terlibat ekspor penjualan pasir laut, ya. Yang pertama, menteri yang dikecam. Kemudian tolong di-up lagi tragedi KM50. Makin kacau era 08, hahaha. Usut tuntas pembantaian KM50 dan tragedi Kanjuruhan. Terima kasih Betty Nurbaiti, ada bintangnya, ya. Wahai para pejabat, tolong beri contoh yang baik kepada kami masyarakat. Tunjukkan kepada kami bahwa Anda semua para pejabat itu bermoral, beradab, dan bisa bekerja untuk bangsa dan negara Indonesia. Luhut dapat 2 jabatan, Yusril penjual pasir laut. Kemudian, hadir bang, channel ini memang keren, cadas. Sangat tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara maju dan makmur. Rakyat mumet, Yusril oportunis terlibat penjualan pasir laut. Mungkin sedang tersimpan mantra fufunya. Selamat Bang RH, waduh harus diruqyah lagi, hahaha. Korban-korban 98 harus meminta maaf kepada negara. Janganlah begitu Prof, itu sama sekali menyakitkan korban 98. Omon-omon Indonesia maju, berantas dulu korupsi para elit, ya. Bang Refli Harun, sepertinya ekspor penjualan pasir laut bakal dilanjutkan di rezim Wowo karena kini Yusril diangkat menjadi menteri. Ya, sama juga, ya, yang terlibat juga saudaranya presiden, ya. Berharap apalagi rakyat, jangan putus asa dong. Jangan lupa usut tuntas proyek food estate 108 triliun, banyak juga. Luar biasa saudara sekalian, ya. Kemudian lagi, ya, mumet ngurusin politik, ya. Baru dilantik pada blunder, ya. Kalau ada 2 aja manusia seperti Yusril berkuasa, hancur negara ini. Enggak juga, ya. Cuman bedanya adalah Yusril mau menjual ilmunya, ya, untuk membackup kekuasaan. Itu saja persoalannya. Udah jadi pejabat mah belain bosnya. Beri ruang dan tempo waktu mereka pamer karya, ya. Ego Pak Yusril sudah berlebihan, astagfirullahalazim. Oke, geruduk kantornya biar otaknya mikir dan hatinya terkutuk. Tapi saudara sekalian, ya, saya sendiri berterima kasih juga kepada Usman Hamid untuk mengingatkan kembali mengenai kejahatan HAM berat. Karena selama ini kita tahunya genocide, crime against humanity. Tetapi dalam crime against humanity itu muncul berbagai hal, ya, yang harus bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat, tentu dengan syarat-syaratnya. Ya, jadi itu ada extrajudicial killing, ada penyiksaan, tortur, ya, ada penghilangan secara paksa. Jadi tidak hanya ethnic cleansing, ya, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan kejahatan-kejahatan yang tadi disebutkan. Nah, itu menarik, ya, mudah-mudahan menjadi pengingat kembali, termasuk juga Menteri Hak Asasi Manusia.
Ya, kita tidak tahu sebenarnya ruang lingkup hak asasi manusia ini di mana. Ya, Menteri Hak Asasi Manusia itu apa ruang lingkup kerjanya? Coba nanti kita lihat ya. Kadang-kadang kita tidak mau coba kita baca perpresnya dan cap atau apanya lah. Biar kita jelas nih sebenarnya ruang lingkupnya apa aja. Nanti pengangkatannya seperti apa gitu ya. Yang jelas tidak ada yang namanya percepatan pemberantasan korupsi. Bahwa ya ada gitu loh. Ya. Jadi unit kerja presiden untuk percepatan pemberantasan korupsi rupanya nggak ada ya. Adanya ya tadi ya, makan-makan siang ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa seorang profesor pun ya bisa juga lupa, apalagi Yusril tidak terlalu mendalami hal-hal yang sifatnya hak asasi manusia in his daily life ya. Sama seperti saya master di bidang hak asasi manusia, tetapi saya sendiri tidak mendalami hal itu dalam kehidupan sehari-hari saya in my daily life. Saya in my daily life lebih pada tentang hukum konstitusi atau constitutional law ya. Jadi hukum tata negara. Tapi penting juga nanti saya buka-buka lagi referensi tentang hak asasi manusia. Karena sesungguhnya mudah untuk merecall kembali karena sudah pernah belajar. Itu saja sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.